Eh, Begini ya, saya teringat salah satu tulisan Syekh Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Dia menulis kitab judulnya Al-Mujalasah wa Jawahirul Ilmi. Dia menulis bahwa jika kalian ingin mengukur moral baik seseorang, ukurlah dari bagaimana dia mencintai dan membela negaranya. Beragama belum tentu moralnya baik, belum tentu. Banyak tuh guru ngaji menghajar muridnya sendiri, banyak. Dengan beragama moral orang itu belum tentu baik. Tapi kata Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari, kalau kalian itu mencintai negaranya dan membela negaranya, maka kamu itu sudah dianggap sebagai orang yang bermoral baik. Kenapa? Manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh penduduk di negara itu. Tapi kalau kalian beragama dan kalian merasa bermoral baik, itu hanya bisa dirasakan oleh kalian sendiri. Ini Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari. Makanya ajaran apapun ketika meminta kalian untuk mendegradasi dan mendevaluasi kecintaan kalian kepada negara ini, kalian itu sama artinya diminta untuk tidak bermoral baik. Nabi dulu, nih Nabi ini, ketika memimpin di Madinah, sebuah kota yang tadinya bernama Yasrib diubah dengan nama Madinah karena Madinah itu sebagai epicentrum peradaban manusia, Madani. Nah, ini yang harus kalian pahami adalah Nabi dulu dalam perang-perangnya selalu melibatkan orang beragama lain. Contoh, perang Uhud, korbannya itu adalah orang Yahudi, namanya Mukhairik dari Bani Ta'labah. Secara genetik dia dari Bani Koinuka. Dalam perang Uhud dia gugur melindungi Nabi dari panah-panah beracun. Ini diterangkan jelas dalam Tarikh At-Tabari Al-Umam wa Al-Muluk volume 3 halaman 182. Yang udah baca, mari kita belajar bareng. Yang belum baca jangan bantah, malu-maluin nanti. Ini diterangkan secara jelas di situ bahwa korban perang Uhud itu adalah Mukhairik. Lalu ada seorang ustadz mu'allaf yang mau ngajarin kita yang sejak lahir udah beragama Islam. Dia bilang membela negara tidak ada dalilnya dalam Islam. Goblok ini. Nabi mengajak orang-orang yang non-Islam ke dalam perang-perang itu bukan perang agama, itu perang membela tanah air. Makanya Nabi melibatkan orang-orang beragama non-Islam yang tinggal di Madinah untuk ikut bersama-sama membela tanah airnya. Lalu sahabat bertanya, karena Mukhairik ini ternyata tewas, gugur. Sahabat bertanya kepada Nabi, ya Nabi, ini mau diapain nih? Dia ini gugur dalam perang membela Nabi, membela Madinah, tapi agamanya bukan Islam. Ini mau dikuburin dengan cara apa prosesinya? Lalu Nabi menjawab, serahkan kepada keluarganya, makamkan sesuai dengan keyakinan keluarganya, urusan sorga dan neraka biarlah Allah yang memutuskan. Itu loh, Nabi loh. Kepada seorang syuhada, tanda kutip, kepada seorang syuhada Yahudi melindungi Nabi dari panah beracun, dia gugur di situ dalam perang Uhud. Nah, makanya saya kadang-kadang begini loh. Kalau melihat dari sejarah ini, ada loh orang yang kadang-kadang sudah merasa tobat, merasa dekat dengan Tuhan, lalu dia itu menjadikan Tuhan di dalam dirinya, menjadi Tuhan kerdil di bumi, menghakimi orang bahwa orang itu pasti masuk neraka. Kepada orang Yahudi ini pun Nabi mengatakan diskresinya Allah untuk memutuskan surga atau neraka. Ini loh penyakit orang yang sudah merasa dekat dengan Tuhan, itu lalu dia menganggap bahwa dirinya itu adalah Tuhan-Tuhan kecil, Tuhan-Tuhan mini. Ini penyakit. Kalian bebas menghakimi orang, oh kalian bid'ah. Wa kullu bid'atun dolalatin finnar. Semua bid'ah itu dolalah, masuk neraka. Hell no. What the hell is that? Ini saya produk Amerika. Saya belajar agama itu ke Amerika, saya diketawain orang. Tapi saya tidak belajar usul fikih ke Amerika itu. Saya belajar soal sejarah dan filsafat agama. Nah,
ini kemudian yang menjadi jurisprudensi dari Abu Bakar Ahmad Al-Dinawari, dan juga konsep bernegara yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah dan Al-Ibar. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah ini kemudian menginspirasi Adam Smith, John Maynard, Karl Marx dalam Das Kapital. Semua mengutip perkataan-perkataan ini. Makanya satu hal, kalian adik-adik praja, calon pejabat-pejabat yang akan ngurusin negara ini, kalau kalian ingin memajukan agama kalian masing-masing, majukanlah ilmu pengetahuan, jangan politik. Dengan politik kalian akan diajari kebencian dan kekerasan. Majukan dengan ilmu pengetahuan supaya apa? Supaya kita melahirkan ilmu-ilmu kedokteran baru, ilmu astronomi baru, melahirkan Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rus, Imam Ghazali. Itu yang dilahirkan. Jangan lagi melahirkan Aiman Al-Zawahiri, Abu Bakar Ba'asyir, Osama bin Laden, Abu Bakar Al-Baghdadi, Said Qutub, Muhammad Qutub. Itu loh yang dilahirkan. Malu-maluin. Ngajarin kita untuk membenci orang lain. Menulis kitab yang namanya Idarat At-Tawahhush, Abu Bakar Naji namanya. Apa artinya Idarat At-Tawahhush? Manajemen kebiadaban. Dia melegalisir semua kebiadaban atas nama agama plus ayat-ayatnya. Makanya saya setiap memberikan materi, saya nggak pernah mau ngutip ayat-ayat. Ini urusannya Ustadz Sofyan. Kalau saya nggak, karena perdebatan ayat itu panjang sampai kiamat, nggak bakal selesai. Kata yang satu soheh, kata yang satu doif, kata yang satu maudu, yang kata satu lagi doif lagi. Ini seperti Abdus Somad, Ustadz Abdus Somad mengatakan khilafah itu adalah solusi buat semua. Dia membawakan hadis yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, lalu kemudian disohhekan oleh Az-Zahabi. Ini kan kitab-kitab kontroversial, jangan diberikan kepada umat. Sanadnya tidak diberikan, seolah-olah ini soheh. Yang mensohhekan itu adalah Az-Zahabi. Sementara Imam Al-Hakim, nama kitabnya itu Al-Mustadrak Alal As-Sohihain. Ini adalah kitab kontroversi karena ditulis oleh Imam Al-Hakim dalam keadaan pikun. Ini loh, kayak gini-gini ini nggak dihantarkan, tapi hadis ini seolah-olah existence, dan ini seolah-olah berlaku bagi seluruh umat beragama di dunia ini. Terima kasih.